Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Allahu al-lughata al-arabiyyata 'abdan al-lughat indallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyillah Muhammad ibn Abdullah wa rasulillah yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ahibati kiram, jamaah berjumhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu, kita memuji Allah bi kalimatil hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli ala nabiyyil karim bilamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam dunia pesantren ada satu kitab yang sangat populer pelajaran, namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini gramatika bahasa Arab. Jadi di antara ciri pesantren itu adalah salah satunya, ya di sana ada khazanah ilmu yang paling pokok yang menjadi ilmu alat adalah ilmu nahwu. Secara umum ilmu ini adalah bagaimana orang bisa baca kitab yang tidak berbaris. Ya, bagaimana ilmu alat supaya kita bisa memperdalami bahasa Arab lebih dalam, yang tujuannya adalah supaya terpelihara daripada salah dalam membaca teks-teks Arab atau turas, dan supaya mudah kita memahami isi Al-Quran. Tapi seorang ulama besar yang bernama Syekh Al-Imam Al-Qushairi, beliau membahas bukan dari sisi gramatikalnya, beliau membahas bukan dari sisi bahasanya, tapi beliau lebih mendalam lagi bagaimana ilmu nahwu ini dari sisi tasawufnya. Beliau yang bawa makna dari makna yang lain, beliau jelaskan daripada sisi yang lain dalam ilmu nahwunya. Jadi babnya bukan bab ilmu alat, tapi babnya kepada tasawuf, kepada ilmu tatanan hati. Karena di dalam kitab ilmu nahwu tersebut atau kitab Al-Jurumiyah tersebut ada dalam babul i'rab. Jadi kata beliau, karena al-i'rab itu kalau dalam bahasa babnya al-i'rab wa taghiru awahil kalim al-ikhtilaf bil awamil ad-dahilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Syekh Al-Imam Al-Qushairi mengumpamakan i'rab ini adalah hati. Inilah qalbul insan, inilah hati manusia. Yang i'rab tersebut kalau ditinjau dari segi artinya apa? Al-i'rab huwa taghyirul awahil kalim li ikhtilaf bil awamil ad-dahilah, sesuatu yang dapat berubah sesuai dengan amil yang berbeda-beda. Maknanya apa kata beliau? Hati manusia ini dia berubah-ubah sesuai dengan makna hati. Ya, qalbun, ya, qalbun sekitar 32 kali kalau ada qulubun, ada qalbun, ada qalbain. Qallaba yuqallibu taqlib, qallaba yuqallibu taqliban, sesuatu yang berbolak-balik bisa berubah sesuai apa yang datang. Begitulah hati manusia. Maka perlu kita bagaimana hati ini sabit, kokoh. Makanya Nabi SAW Bapak Ibu mengajarkan dalam hadis yang sahih satu doa yang kita sering hafal bacakan, doa ini, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ya Allah, kokohkan saya punya hati. Jadi i'rab ini kata beliau ibarat hati. Lalu sementara dalam matan tersebut wa aqsamuhu arba'atun, adapun pembagian daripada i'rab tersebut ada 4. Pertama kata beliau rabbun rafa, yang kedua nasbun nasab, yang ketiga khabdul khafat, yang keempat zajam, artinya jajak. Rabbun artinya tinggi. Rabbun itu kalau dari segi apanya artinya tinggi. Jadi kata beliau, kalau kau ingin menjadi orang yang tinggi dalam sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan kalimat fa'ammat dhammatu fatakunu alamatan lirabbi, adapun orang yang punya jiwa pemersatu. Dhammu itu maknanya Bapak Ibu, kalau dalam bahasa apanya dhammah itu baris depan. Tapi kalau dari segi makna ad-dhammah ay ad-dhammu itu artinya pemersatu atau jiwanya satu dan suka islah nas,
ternyata kata beliau, andai kata kita punya jiwa yang suka mempersatukan orang, fatakunu alamatan rabi. Ini alamat orang akan tinggi di hadapan Allah, punya posisi kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah, itu kalau kita punya jiwa pemersatu, apalagi islahun nas, mendamaikan orang yang bertikai. Karena percuma ya dalam hadis kan disebutkan Bapak Ibu, walaupun orang itu taqumul lail, rajin qiyamul lail, wa tasumun nahar, rajin puasa sunnah, tapi kalau dia berseberangan, khusmun, dalam artian tidak tegur sapa, dalam artian masih berkelahi, ya masih punya musuh, ya sampai besok kita ini mungkin sudah masuk pada bulan Sya'ban. Ada hadis yang statusnya hasan, bahkan sebagian ulama sahih, ya termasuk Syekh Albani yang mensahihkan ini hadis. Inna Allah, sesungguhnya Allah nanti khususnya memperhatikan hamba-hambanya, ya nisfi Sya'ban, nanti pada bulan nisfi Sya'ban, ibaratnya upaya biru li jami'i khalqihi, Allah ampuni dosa-dosa hambanya, illa li musyrikin wal musahid, kecuali orang yang masih terus-menerus melakukan kesyirikan dan belum berdamai dengan saudaranya. Bahkan Imam Abu Lais As-Samarqandi, ya dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, menyebutkan satu hadis di antara amalan yang paling afdal daripada puasa sunnah dan salat sunnah adalah islah khusmain, mendamaikan orang yang bertikai. Ternyata ada orang bertikai, Bapak Ibu, boleh mendamaikan orang bertikai yang berseberang, itu amal yang paling afdal. Ya, termasuk mendamaikan hubungan suami istri yang perkaranya perkara sepele. Karena di akhir zaman, Bapak Ibu, banyak orang bercerai di rumah tangganya hanya perkara sepele. Prinsip agama, ya bagaimana menyatukan mereka lagi, karena setan paling suka, paling senang kalau ada orang bercerai dengan perkara yang sepele. Makanya kan secara umum Bapak Ibu, tolak itu hukumnya makruh. Ibaratnya tak ada sebab, saya mungkin sekedar bosan, ya sampai saya ceraikan aja lah, tak ada sebab. Ya, kecuali ada faktor lain, tolak itu bisa wajib, tolak itu bisa sunnah secara hukum, tergantung keadaan. Ya bisa wajib Pak kita ceraikan, tapi secara hukum umum makruh dia kalau nggak ada. Dan sekedar sudah bosan dah, udah 20 tahun samanya, ganti dulu. Anda katakan secara hukum makruh begitu, tidak disenangi dalam agama. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada Habib Abdul Qadir di Jeddah. Itu beliau paling senang mendamaikan orang. Ya senang mendamaikan orang. Ada pertanyaan sudah damaikan, bukan kita jadi orang ketiga yang mempelopori, selagi masih bisa disatukan, selagi bukan ancaman nyawa. Makanya kalau dalam Islam Bapak Ibu, kalau tolak satu itu masih satu rumah. Ya, kadang-kadang jatuhkannya tolak satu, ya masih dalam satu rumah. Andai kata rujuk saat itu juga sah, Bapak Ibu. Mereka damai. Kadang-kadang kan sudah jatuh tolak satu, baru perkara sepele, bukan mengancam nyawa. Akhirnya pisah. Pulang rumah orang tua, maka tidak datanglah yang ketiga yang seharusnya mereka masih saling cinta. Ya, karena kalau dalam buku Ahkamul Usrah tentang keluarga, tidak ada keluarga yang tidak ada cekcoknya, tidak ada keluarga yang tidak ada benturannya. Kenapa? Karena kata para ulama, insan yang dua ini berbeda. Ya, insan yang dua yang disatukan ini berbeda. Maka amal yang paling afdal adalah mempertahankan hubungan sampai titik nggak bisa lagi disatukan. Ya, amal kita berkeluarga ini Bapak Ibu adalah mempertahankan keluarga. Ya, kalau minta nasihat Quran hadis, minta para ulama, minta para ustaz. Tapi kalau minta nasihat secara bagaimana, ya, itu minta nasihat kepada orang yang sudah jam terbang pernikahannya sudah lama, ya, ibaratnya kilometernya sudah jauh, asam garamnya sudah lebih lama, dia minta bertuah pada mereka dalam berkeluarga. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya jiwa bersatu ini alamat. Baru kemudian ada bapak, ada nasab.
Nasab ini Bapak Ibu maknanya kedudukan. Nasab ini maknanya bagian. Jadi kalau kita ingin menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah, ba'ammal fathatu, adapun orang yang futuh. Futuh itu lapang jiwanya, orang yang terbuka, selalu senyum, menebar kebaikan, punya namanya sarhus salat, kelapangan jiwa. Orang yang punya kelapangan jiwa, fatakunu alamatul asli, dia alamat punya kedudukan dalam artian bahagian min hajjil awliya, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin jadi kekasih Allah, Bapak Ibu, tak boleh gampang merajuk, punya jiwa yang lapang. Ya, ucapan orang tidaklah membuat dia gentar, tidaklah membuat dia jatuh. Ya, kadang-kadang cakap orang itu dia buat menjadi pengangkat derajatnya, dia buat dari tabungannya, sehingga ada orang ini mau disakiti berapa kali, dia tak repot Bapak Ibu. Ya, dia tak repot, justru dijadikan itu sebagai pelajaran. Berapa banyak para awliya kekasih Allah, mereka diangkat derajatnya gara-gara sabar dari bagian tulisan. Ya, lisan seseorang. Bahkan ada sebagian kekasih Allah dari lisan keluarganya sendiri. Bahkan ada wali diangkat derajatnya hanya gara-gara sabarnya atas lisan istri. Syekh Abdul Rahman, beliau kebetulan punya istri, lisannya setiap hari tajam. Padahal ini wali. Ya, setiap hari tajam lisannya. Tapi Syekh Abdul Rahman yang terkenal ulama besar, dia tak apa-apa, boleh dia bertanya, kenapa ya Syekh? Kenapa? Aku bisa balas, kenapa? Diam aja. Ya, ada yang lebih mahal daripada itu. Justru saya terangkat derajatnya atas sabarnya, atas lisan. Sampai-sampai menjelang sakitnya dia punya pasangan istri, wahai Syekh Abdul Rahman, ya, apakah engkau memaafkan? Ya, tentu saya memaafkanmu. Kenapa kau tak pernah marah? Ya, selama ini apakah kau tak pernah sakit hati atas cakap-cakapku? Tentu saya sebagai manusia sakit hati, tapi ada yang lebih besar dari itu. Justru gara-garamu, ya, aku punya pangkat kedudukan yang sangat luar biasa. Aku ingin cari pintu amal dari, ya, apakah engkau ridho besok kau genggam tanganku nanti anda kata di sorga? Iya. Apakah kau tidak ada? Tidak sama sekali. Justru gara-garamu lah aku terangkat derajatnya. Justru gara-garamu lah aku harum namanya. Itu Syekh Abdul Rahman. Baru yang ketiga ada namanya khobat. Fa'ammal kasratu, tanda khobat itu kasrah Bapak Ibu. Adapun orang yang berpecah belah, suka memutuskan silaturahmi, fatakunu alamat khobi, alamat rendah sehina-hinanya. Dan terakhir ada zazam. Zazam itu artinya kokoh. Zazam itu artinya punya komitmen. Maka fa'ammal sukunu, adapun orang yang punya jiwa yang tenang, yang istiqamah, fatakunu alamatul jasmi, dia akan tercapai apa yang dia inginkan. Itulah hebatnya Syekh Muhammad Al-Qusairi, Syekh Al-Qusairi menjabarkan ilmu nahu dari sisi yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita hati yang terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya nahul qulub, nahul hati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.